Hmm, Aku cerita soal bisnis English itu kan. Ya pokoknya iya. bedanya sih dari segi umur pasti mereka lebih tua jadi kayak apa ya waktu bondingnya agak beda ya sama kalau sama anak-anak sekolah. Terus kayak kalau apa eh, ngajarinnya juga lebih ke bisnis, yang bisnis English. Jadi bukan yang hello how are you lagi, tapi kayak how to write like business email kayak gitu-gitu juga ada kayak gitu. Tapi nih Kak, kan kalau misalnya bisnis Inggris itu kan sama yang lebih tua nih. Apakah mereka lebih cepet Uh-uh. ngerti atau sama aja kayak Hmm, justru kadang lebih apa ya, nggak ya bukan kalau aku ngomongnya jadi jelek ya lebih cepet nggak ngerti gitu jadi jelek tapi kayak nggak tahu beda lah ya kayak udah kerja pasti kan beban pikirannya itu beda jadi challenge-nya tuh kalau di situ tuh lebih ke karena mereka orang kerja jadi nggak setiap kali ada session itu semuanya datang jadi ada yang hmm, bolong-bolong. Terus gimana caranya ketika mereka yang bolong itu berikutnya datang lagi tuh bisa kita review lagi supaya mereka nggak ketinggalan, itu challenge-nya satu. Terus cuman ya apa ya, eh, kalau mereka itu sebenarnya setelah aku menjalani ya, ternyata nggak beda juga sama orang SMA sih. Kayak mereka suka mirip. main game juga, jadi Oh, kayak jadi mirip-mirip lah ya. interesting. Eh, terus kayak dapat Menarik. kan kalau di PBI juga ada kayak gimana caranya handle classroom situation kayak gitu-gitu. Nah itu juga kepake banget tuh. Wow, Mm. berarti Tapi yang PBI sekarang sangat sih, tapi yang sekarang aku udah nggak terlalu ke situ karena orang yang Australianya juga udah balik ke Aussie. lagi pandemi Jadi juga, ya, Kak. eh, Nah, nah nih, Kak. Kan sebelum menekuni pekerjaan saat ini, Kakak kan dulu pernah mengajar bahasa Indonesia untuk orang di Chiba, Jepang. Bener gak, Kak? ya ya. Bisa Heeh. diceritain nggak pengalaman Kakak tuh gimana? Siapa tahu banyak yang penasaran juga nih. Oh ya, jadi ke Chiba itu waktu aku yang kan aku bilang ya tadi aku lulusnya agak telat 1 tahun karena aku cuti dulu ke Jepang. Aku ikut Iya. pertukaran pelajar. Terus aku dapat info soal ngajar itu dari kita panggilnya Otosang ya, apa bapak asrama kita. Terus Otosang kasih info ini ada apa dicari nih guru bahasa Indonesia. Ya terus aku apply. Terus aku apply, diterima. Terus jadwalnya itu ngajarnya privat, like kita di kafe, ngajar di Wow. kafe. Jadi setiap pagi, terus kayak kalau pagi-pagi tuh kan aku kelasnya mungkin aku atur supaya yang nggak kelasnya yang jam 7 gitu. Jadi kalau kelas yang kelas jam nggak di sana tuh nggak ada kelas jam 7, kelas jam 9. Kelas jam 9 paling pagi. Nah, tapi Wah. kan si yang orang kerja ini juga kadang-kadang apa ya nggak bisa terlalu pagi juga. Jadi kalau bisa yang kalau aku kelasnya yang ada jam 9 lo nggak ngajar. Tapi kalau jadi kalau kelas yang jam 11 gitu aku masih bisa kayak ngajar pagi-pagi naik sepeda kan aku samperin ke kafe terus ngajar dengan ada buku bahasa Indonesia ada panduannya eh, terus kebetulan itu aku di sana kan ada jurusan bahasa Indonesia tempat aku Iya. exchange. Nah, jurusan bahasa Indonesia itu ada dosennya kan. Nah, dosen ini ada publish buku bahasa Indonesia. Jadi aku kayak Hmm. agak consult ke beliau juga gitu. Terus beliau kasih, oh ini pakai bukunya dia, buku beliau aja yang beliau bikin. Ya udah terus aku ngajar dengan itu, terus conversation kayak gitu-gitu. Seru sih. Terus pas orang Jepangnya datang ke sini kan orang Disneyland ya, kerjanya di Iya. Disneyland. Jadi dikasih kayak merch-merch gitu, Iya, enak kue-kue, banget. apa. Wah, kalau cewek-cewek dikasih Disney mah seneng gitu ya. Cepet. Hmm. Jadi ini dulu kakak dapat exchange atau kakak kayak dapat Mm-mm. ketemu di internet gitu, dapat exchange ya kak? Dari Atma Jaya kan ada program student exchange ke Jepang itu. Sekarang sih mungkin kayak agak lebih banyak ya programnya. Tapi kan ada Iya. yang ke Jepang, ke Kanda University. Nah, aku ikut yang itu.
Seru juga ya, seru. Kayaknya boleh tuh nanti aku ikutan. Ikutlah, itu pengalaman sangat menyenangkan. Wah, baik Kak, oke Kak, siap. Nih Kak, Kakak kan belajar mengajarnya bahasa Indonesia nih untuk orang Jepang. Artinya Kakak mengajar Hmm, bahasa Indonesia untuk orang asing. Sedangkan nih hmm, Kak, Kakak kan program studinya bahasa Inggris nih di Prodi PBI Atmajaya kan. ah, Ada nggak sih kayak hubungannya, terus kayak apa aja sih ilmu-ilmu yang kakak dapetin di PBI, terus kakak bisa pakai tuh waktu kakak ngajar di Jepang gitu. hmm. Ada banget sih ya. Makanya aku senangnya ketika aku belajar di PBI, aku nggak cuma belajar bahasa Inggris gitu kan. Kayak ketika aku belajar pendidikan, itu sebenarnya secara general itu bisa di-apply. Mau ngajar bahasa apapun. Aku sekarang lagi ngajar bahasa Jepang juga, bisa aku pakai. Jadi kayak Wah, apa tips and triknya, terus gimana sih kayak kalau orang mungkin kita kan sebagai native speaker ya orang Indonesia, terkadang kita lebih jago ngajar bahasa asing daripada ngajar bahasa ibu sendiri. bisa jadi. Ya kan? Nah, terus ketika aku yang belajar di bahasa Inggris, aku tuh notice kayak beberapa hal, oh kalau aku belajar bahasa Inggris tuh aku susahnya di sini. Berarti mungkin orang lain juga mempunyai kesulitan yang sama dengan aku gitu kan. Dan Hmm. aku diajarin kalau misalnya apa ada kesulitan seperti itu, gimana sih caranya tackle-nya? Mungkin kayak repetition-nya atau mungkin cara ngajarnya nggak melulu teori, mungkin pakai gambar kah? Kayak gitu-gitu. Terus kasih lihat video kah? Nah itu aku belajar dari PBI. Biarpun belajarnya bahasa Inggris ya, tapi kayak benar-benar di-apply kemanapun tuh bisa Jadi ini gitu. Prodi PBI Atmajaya tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris nih ya kak ya, tapi kayak juga bahasa Ah, asing banyak banget gitu ya kak. Berarti jadi kalau kita buat yang suka ngajar apa traveling, bisa lah. kalau kita yang suka traveling Mm-mm. cocok nih kak. Cocok banget. Yang kayak suka traveling. Punya banyak teman internasional. Benar-benar punya teman internasional itu dari bahasa Inggris sebenarnya kan awalnya. Kayak kita belum kenal sama kayak di aku exchange student gitu kan. Kalau aku cuma bisa bahasa Jepang, orang yang datang ke sana yang ada dari Amerika, dari mana tuh, Spanyol gitu-gitu. Mereka kan ada yang mungkin masih beginner gitu. Kalau aku cuma bisa bahasa Jepang, Hmm, kayak aku nggak bakal bisa komunikasi sama mereka dong. Tapi iya. dengan aku bisa sih dengan pakai bahasa Inggris, kayak dan ditambah bahasa Jepang plusnya ya. Jadi kayak benar-benar itu suatu kehidupan internasional yang sangat menyenangkan gitu. Nah, PBI luar ini biasa. dari obrolan kita nih Kak, dari tadi nih Kak, informasi tentang Kak Stella bisa dilihat banyak pengalaman Kak Stella yang memberikan berkaitan dengan bahasa ya Kak. Jadi kayak seperti Iya, jadi iya. business director, business English teacher, translator, bahasa Indonesia untuk penutur asing, dan bahkan nih guys, Kak Stella ini pintar berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Apakah emang dari dulu nih Kak? Cita-cita kakak jadi pengajar bahasa atau bukan nih? Tapi apa sih yang buat kakak tertarik dengan bahasa itu? Itu menarik banget ya ini. Tapi aku jadi agak bingung ya, kenapa aku tertarik sama bahasa ya? Kayak dari dulu emang dari kecil pertamanya of course interest itu sama bahasa Inggris ya. Karena itu kayak dari kecil diajarin gitu di sekolah. Terus ketika itu aku suka nonton, I think ya kalau nggak salah ingat, ya aku dulu suka banget nonton yang film-film barat gitu kan. Terus aku demen banget sama British, Harry Potter gitu. Nah, terus aku merasa it's so cool gitu kan. Oh gila dengar orang lain ngomong bahasa asing tuh kayak, wah keren banget. Aku juga pengen bisa. Terus aku jadi kayak mulai, dan aku banyak kan belajar emang dari film ya. Beberapa film sangat membantu untuk pembelajaran bahasa gitu. Kayak apa inputnya dapet. Terus apa ketika aku berusaha mengucapkan juga aku oh my god I can do it. Oh seneng sendiri gitu kan. Jadi bahasa itu sangat menarik sih. Terus kayak ketika aku ngelihat bahasa yang tadinya aku nggak ngerti, kayak waktu belajar bahasa Inggris awal gitu kan masih SD gitu kan. Yang tadinya aku nggak ngerti, terus aku nonton film harus pakai subtitle, tapi lama-lama tanpa subtitle aku bisa gitu kan. Itu kayak, oh ini interesting sekali gitu. Jadi emang dari dulu aku suka banget sama bahasa, sampai ke
ke SMP aku baru mulai lihat anim gitu kan, bahasa Jepang. Terus masuk SMA, aku udah fix lah, aku pengennya bahasa. Jadi dulu tuh Oh, disuruh masuk IPA juga pokoknya nggak mau. Aku I want bahasa, udah pokoknya titik, nggak pakai koma, nggak pakai apa, pokoknya bahasa. intinya Ya udah, bahasa terus di aku hati. masuk bahasa. Betul, bahasa di hati. Bahasa Ya di udah, jadi hati. aku masuk bahasa dan sampai sekarang deh di bahasa. Wow, menarik ya, Kak. Nah, tapi nih, menurut Kakak sendiri, bahasa tuh penting nggak sih, Kak? Kayak maksudnya ada nggak kayak benefit-benefit yang kita bisa dapetin kalau kita mendalami bahasa nih? Apalagi nih kan banyak nih Heeh. teman-teman kita nih program studi bahasa Inggris kan yang ntar ke depannya mungkin akan jadi kayak Kakak atau banyak Ya. kerjaan lainnya gitu loh, Kak. Bahasa itu memang ya ketika aku pertama kali mau masuk bahasa itu masih apa ya stereotipnya tuh kayak kamu bahasa mau kerja apa sih? Kayak pasti banyak Iya. pengen mending IPA aja lah kamu terjamin hidupnya gitu kan. Tapi benar ketika orang tua aku tuh akhirnya ya udah ngizinin aku masuk bahasa terus melihat aku seperti ini tuh mereka merasa juga kayak ternyata penting ya bahasa kayak aku bisa ketemu sama orang-orang global apa ketika kerja juga nggak terkungkung di Indonesia aja gitu. Kayak misalnya seandainya nanti kayak aku pernah dikirim dinas keluar gitu, keluar negeri. Kayak aku santai aja karena aku bisa komunikasi sama mereka gitu kan. Coba aku cuma bisa bahasa Indonesia, aku dikirim dinas juga aku mau ngapain di sana? Kicep Diam. gitu kan. Kayak gitu. Jadi Terus kayak komunikasi juga banyak global network lah. Mm-mm. Jadi intinya Gitu. jangan tanya lagi ke temen, lu masuk bahasa ntar jadi apa gitu, jangan lagi ya, karena banyak banget yang Iya, bisa didapetin dari banyak PB bahasa Inggris atau bahasa lain-lainnya ya, Kak. betul. Terutama Nah, kalau masuk bicara PBI tentang Bahasa Inggris pekerjaan itu kakak saat bagus ini banget. nih ya, Kak, ada Heeh. Oke, kita kayak oh, nge-lag ya. ngerasa lagi tiba-tiba suara kakak hilang di aku soalnya. Jangan bilang lagi Aurel, please don't leave me. Ya, jangan juga, aduh, takut juga. Nah, kita lanjut aja kali, Kak. Kalau misalnya Heeh. kan kok ini bicara tentang pekerjaan kakak nih ya, apa aja sih kayak benefit and challenge yang kakak dapetin gitu di pekerjaan ini? Benefit dari pekerjaan yang aku dapat sekarang atau Hmm, terkait dengan PBI gitu. kayak mungkin yang kayak jadi base directornya kali ya, Kak, jadi pekerjaan kakaknya ini Oh, loh. oke. Kalau dari Bridge Director, aku punya banyak di sini aku belajar manajemen, gimana manage suatu project, ketika apa, kan kita harus multitasking ya, projectnya nggak cuma satu. Jadi belajar multitasking, ketika yang di project A itu aku harus komunikasi sama klien, ketika di project B aku harus translate, ketika di project C aku harus apa share informasi ke worker, ketika di project apa aku harus meeting sama klien. Itu benar-benar pokoknya semua di satu hari gitu. Jadi benar-benar aku Wow. belajar banget multitasking. Jadi terus ya itu agak hektik sih, tapi kayak ya udah itu menarik sih. Sama yang paling aku suka kebetulan aku pegang project yang kan memang karena aku bahasa Jepang bisa terus bahasa Inggris juga ya karena dari PBI ya jadi kayak maksudnya oke lah ya. Nah aku Hmm. dipercaya untuk project yang global. Jadi sebenarnya perusahaanku itu generally untuk bridge director yang lain biasanya mereka yang Jepang doang sama orang Jepang aja gitu. Nah kebetulan aku dipercaya buat yang project agak global. Terus aku bisa komunikasi sama orang apa Rusia, orang Kolombia, Turki kemarin habis meeting juga sama orang US. Jadi kayak benar-benar global banget lah. Jadi aku sangat terkoneksi dan aku belajar juga kalau dari orang Jepang itu mereka manajemennya sangat bagus ya. Hmm. Terus kayak kalau menghandle masalah itu kayak apa, step-stepnya sangat teratur lah Jadi gitu. banyak Bagus banget sih. Terus, pelajarannya dari Jepang gitu ya, Kak. Baik, iya Kak. iya. Em, Kalau misalnya nih, Kak, teman-teman kita yang di sini nih yang mungkin lagi masih dalam proses kayak belajar di PBI, tertarik nih jadi Heeh. base director kan, Kak.
Kayak kakak, ada Mm-mm. nggak sih pesan dan saran gitu kak supaya mereka bisa menjadi bridge director? Hmm, yang pertama kalau di perusahaan aku kan pasti bahasa Jepang ya. Itu harus bisa, itu ada tingkatannya lah ya. Kalau kita sebut N2. Eh, ya tapi nggak usah terlalu detail ya kita. Jadi ada tingkatannya, levelnya, dan kalau dulu sih mungkin kita nggak terlalu merhatiin bahasa Inggris. Tapi di sekarang-sekarang ini makin terasa kita pengen ya lebih global itu kan. Sekarang aku nyari buat temanku ada yang satu project, dia mau lahiran, mau cuti, tapi aku bingung nih pengganti dia siapa. Nggak ada yang bahasa Inggrisnya lumayan oke gitu. Jadi kayak benar-benar sekarang aku jadi merasa kayaknya hire bridge director itu perlu banget kemampuan bahasa Inggris juga supaya bisa kita Hmm. handle klien global gitu. Ya sama lebih ke manajemen, learning attitude kayak gitu-gitu. Kakak tadi juga bisnis English teacher kan kak. Kalau tantangan sama benefit yang dari bisnis English teacher tuh apa nih kak? Ah, wah itu udah agak lama ya. Let me remember. Dulu tuh tantangannya itu tadi paling kan ketika orang lain lagi nggak ada apa lagi ada kerjaan dan mereka nggak bisa join, terus minggu depannya mereka ketinggalan, gimana caranya supaya kita bisa reviewin, bisa kasih mereka pembelajaran yang sama gitu kan. Kan kalau sekolah beda ya, kalau sekolah mereka pasti masuk, murid-muridnya pasti masuk gitu. Iya. Kalau nggak masuk paling cuma sehari sakit gitu kan. Nah itu mereka bisa kayak selama 2-3 minggu sama sekali nggak datang. Pernah karena Wow. saking sibuknya di kantor, terus pernah kayak aku benar-benar aku ngelihat ya kan ada 2 sesi tuh, sesi aku sama sesi yang bule gitu. Kebetulan kalau aku sih mentok-mentok ya mungkin muridnya dari 15 yang datang 2 gitu. Itu udah apes banget. Terus aku pernah lihat yang orang bule itu benar-benar muridnya nggak ada yang datang sama sekali. Kasihan juga ini. Itu tantangannya sih, karena dengan dealing with working people, mereka prioritasnya pasti lebih ke kerja. Cuman dari situ belajar juga, oh gimana sih caranya ketika mereka nggak masuk, supaya aku bisa bikin ini tuh mereka ngerti atau bisa bikin ini tuh menarik buat mereka. Jadi kayak ada motivasi lah buat mereka masuk nanti ikut terus join kelasnya. Terus gimana dealing with working people itu sebenarnya nggak terlalu challenging gimana ya. Mereka karena kita pakai games gitu juga bisa. Terus aku belajar sih dari yang orang bule juga, mereka lebih lama kan. Jadi mereka buat kayak classroom interaction yang apa di PBI juga diajarin, tapi aku belajar praktek lagi kan di situ kan untuk Hmm. classroom interactionnya. Terus kalau sama yang orang udah kerja tuh kan kita we have to be polite dong. Tapi gimana polite tapi asik gitu. Hmm. Karena kayaknya orang-orang tuh senang kalau kita ngajarnya tuh asik gitu ya. Bakal didengerin tuh Iya, kayaknya. Sama kayak aku. benar-benar. Iya, kalau nggak asik bosan aku Nah, juga. Males. iya sih. Aduh, males dengerinnya. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik jadi kayak bisnis English teacher nih, ada saran juga nggak nih kak? Kayak pesan atau saran apa yang harus dilakuin nih sama mereka? Hmm. Yang pasti kemampuan bahasa Inggris ya. Eh, kalau ya sebenarnya tergantung ya. Kalau kalian mau ngajar bisnis Japanese gitu, ya berarti kemampuan Japanese. Tapi kalau bisnis English kan berarti harus kuat nih bahasa Inggrisnya, nggak cuma yang sekedar day to day conversation aja, tapi kayak dalam konteks kerja, kayak we have to be familiar with like business emails, terus kayak phrase-phrase yang sebenarnya US itu atau ada phrase-phrase yang kita lebih banyak pakai dalam konteks bisnis. Nah, itu kita harus familiar juga. Dan tentunya karena namanya business English teacher, ketika kita cuman bisa nggak apa ya, ketika kita cuman bisa tahu teori, knowledge-nya kita tahu, tapi kita nggak bisa share ke orang lain, we cannot be a good teacher. Hmm. Jadi benar-benar ketika di PBI, aku bersyukur juga ya di PBI diajarin gimana sih untuk transfer knowledge yang kita punya dari otak kita ke otak orang lain gitu. Dengan tanpa mereka stres.
Kadang-kadang belajar bahasa tidak seperti matematika gitu kan, kayak udah fix satu Iya. tambah satu sama dengan dua. Aduh. Kadang bahasa itu kayak kenapa kita harus pakai A, kenapa kita harus pakai B? It's kind of complicated, tapi kita diajarin gimana caranya sih supaya kita bisa transfer knowledge itu. Nah, jadi benar kalau kalian mau jadi apapun ya, mau ngelesin private pun, I think kemampuan mengajar yang dari PBI ini sangat membantu gitu. Karena les private kalau orang juga nggak ngerti, mana ada juga yang mau ngeles sama kita gitu kan. Iya. Wow. Nih Kak, ada pertanyaan nih. How could learning in PBI help Kak Stella to be ready for your current job? Oh, wah pertanyaan bagus ya. Gimana tuh PBI, Kak? eh, ya sebenarnya aku ketika awal aku merasa kayak kok aku kayak tersesat gitu dari PBI, aku nggak jadi guru gitu kan sama sekali, like it's not my professional life gitu kan. Tapi sebagai job full juga enggak. Tapi ternyata ketika aku menjalani di sini, kayak tadi aku bilang kan aku komunikasi dengan orang luar gitu kan. Iya. Dan kemarin itu aku habis, ini kebetulan aku habis meeting. Jadi kita ada suatu apa ya namanya kegiatan untuk hearing sama orang-orang luar negeri, klien-klien kita. Nah, itu dalam bahasa Inggris kan. Ya, ada bahasa Jepang juga sih for some countries. Tapi untuk yang kayak berbahasa Inggris, itu kan orang-orang Jepang juga mereka ratingnya bagus, but in speaking not really gitu. Iya. Nah, terus aku ditunjuk untuk nge-MC gitu kan. Aku nge-MC. Nah, di pendidikan bahasa Inggris, kalau aku cuma belajar bahasa Inggris entah dimanapun ya, kalau aku nggak belajar di pendidikan bahasa Inggris ya Atma Jaya nih, I think aku juga akan apa nggak tahu gitu public speaking gimana sih, Ah, kayak iya, how iya. gimana MC sih. Aku cuma tahu teori, maybe aku akan jadi kayak orang-orang Jepang itu yang cuma tahu writingnya bagus, bikin email bagus, secara grammar oke, tapi speaking Hmm. mungkin not really gitu. Nah, ketika di PBI karena aku udah public speaking juga, terus diajarin juga apa, terus aku dulu juga sempat lomba speech juga kan dari PBI. Itu sangat membantu aku ketika di kerjaan ini harus komunikasi, bawain session meeting sama orang. Terus aku juga sekarang aku ngajar sebenarnya di kantor aku kan karyawan-karyawannya nggak bisa bahasa Jepang gitu kan, selain bridge director. Jadi aku secara apa ya kayak voluntary gitu ya, eh, itu ngajarin mereka, kita buka kelas. Jadi masih ada ngajarnya juga aku di sini. Dan itu Berarti membantu juga dari yang SBI. berarti PBI sangat membantu ya. Hmm. Iya, betul. Multitasking juga di PBI harus pas lagi bikin kelas A ada harus tugas apa, kelas B ada ujian, kelas C harus ngafalin vocab. Itu kan multitasking juga itu ya. Multitasking. Like sambil kerja, sambil kelas, sambil kerkel. Wah, multitasking tuh, Kak. Iya, betul, Aduh. betul. Nah, nih, Kak, aku mau Kakak nostalgia sedikit nih. Dulu kan Oke. Kakak sempat kerja selama kuliah di PBI Unikat Majaya Hmm. nih. Tidak hanya di Indonesia, Hmm. tapi kan di Jepang tuh, Kak. Waktu itu kan. Ya. Boleh Heeh. nggak nih ceritain nggak pengalaman kakak bekerja sama kuliah? Apakah kakak ada kesulitan ketika kuliah? Kayak ada kesulitannya nggak nih kakak yang kerja sambil Hmm. kuliah gitu? Kesulitan eh, seing sejauh aku ingat enggak terlalu ya. Karena aku mencari kerja yang aku sesuaiin schedule-nya gitu, jadwalnya sama kuliah dan apa Hmm. kebanyakan kan aku freelance dan aku udah kalau yang ngajar business English teacher itu kan pasti after office hour gitu. Jadi nggak nabrak sama kuliah. Terus waktu aku ngajar yang di Chiba juga kan aku pagi gitu kan. Pokoknya jangan sampai nabrak sama jam kuliah, jangan sampai aku telat deh masuk kelas. Hmm. Terus sama kalau yang freelance interpreter usually weekend. Tapi ya apa tantangannya paling ketika aku lagi banyak ujian, terus aku harus belajar, Harus tapi aku harus kerja. kerja juga. Jadi kayak jadi habis pulang habis kerja
aku harus belajar lagi kayak oh my god this is so tiring. Dulu aku mikirnya gitu tapi kayak ketika aku dapat apa challenge kayak gitu ketika aku malah lagi kerjain tuh kayak apa ada satisfaction tersendiri gitu loh. Jadi pas jalanin mungkin capek gitu ya, tapi ketika hasilnya kita dapat itu kayak semuanya Ada worth it gitu. kepuasan sendiri ya, Kak. Iya. Aduh, makin parah Ngelek nih sih. lagi. Aduh. Tuh. Tapi apa sih Kak yang membuat Kakak memutuskan untuk bekerja sambil kuliah? Apakah itu mungkin dimungkinkan karena Kakak kalau kuliah di PBI harus kerja atau gimana? Enggak sih di PBI itu nggak harus kerja, tapi sangat mendukung untuk kita kerja sambil kuliah. Eh, dan dosen-dosennya juga sangat suportif gitu ya. Kayak apa kalau ada lowongan apa gitu, mereka juga bisa share. Terus kalau kita ada kesulitan apa gitu, kayak aku ngajar gitu kan. Sometimes aku butuh bukan sodang, consult gitu. Aku butuh Hmm. consult sama mereka, itu mereka open. Tapi kalau untuk kenapa aku mau sambil kerja, karena ada kesempatan. Ketika ada kesempatan, why not gitu kan? Kayak aku Iya. ditawarin gitu. Like Hmm. kan ada pepatah tuh kalau misalnya eh, apa kesempatan itu seperti yang orang botak tapi rambutnya dari depan. Jadi kalau kesempatan datang, kamu harus ambil dari depan kan rambutnya. Kalau mereka udah lewat, Aduh. kamu nggak bisa ngambil lagi. Udah botak di belakangnya nggak ada yang bisa ditarik gitu. Jadi harus ambil kalau Kalau ada kesempatan. tuh yang ngebantu Kakak gitu loh, kayak waktu sambil kerja, kayak untuk menuntaskan kuliahnya gitu. Ada nggak kayak maksudnya kayak temen-temen ada dukungan? Kayak ada nggak sih yang bantuin Kakak kayak semangat gitu, semangat buat Kakak kelarin kuliah? Pasti orang tua lah ya. Orang tua pertama, orang tua dan keluarga. Terus dosen. Eh, paling sebenarnya aku dapat challenge itu pas terakhir akhir ya, yang paling aku agak kepikiran gitu waktu itu. Ketika kan aku exchange student kan, dan Hmm. aku cuti setahun. Eh, itu bener-bener kayak semua teori udah hilang lah ya. Itu kayak yang setahun aku belajar Jepang terus di sana, nggak belajar bahasa Inggris sama sekali gitu. Ya ada sih ngobrol sama kayak orang US, orang yang tadi aku bilang lah ya, kita pakai bahasa Inggris ngobrol doang, tapi kan yang we didn't really learn English there gitu. Tapi kayak dan aku tuh sebenarnya rencananya pengen supaya aku udah ada topik tesis di sana. Hmm. Jadi kan aku ceritanya itu tahun keberapa sih? Tahun ketiga ya. Tahun ketiga kan. Jadi aku pengennya ketika aku balik, aku tinggal selesaiin setengah tahun di sini lulus gitu kan. Hmm. But it wasn't that easy ya. Tidak semudah itu Ferguso ya. Jadi kayak pas di Jepang pun aku masih kayak aku belum ngambil tesis, tapi aku udah tahu aku pengen sama seorang dosen ini. Ini aku sebut namanya ya, Mem Lani. Aku jadi Hmm. benar-benar sangat aku benar-benar pengen banget gitu sama Mem Lani. Kita dapat kelas research juga sama Mem Lani kan. Dan ketika aku lagi di Jepang pun uh, aku belum ngambil tesis dan belum ada belum fix gitu sama sama beliau kan. Tapi kayak aku bisa tetap chat sama beliau kadang-kadang, tanya ini gimana ya Mem gitu. But in the end, unfortunately, aku sampai pulang ke sini aku belum dapet sama sekali topik. Jadi, Intinya jadi aku tuh stres. dosen-dosen PBI sangat membantu ya, Kak. Iya, terus pas balik sini aku stres, Kayak aku apa orang tua juga ya udah kayak semangatin aja kan, mereka juga nggak tahu topik aku apa. Terus aku konsultan sama Memlani terus akhirnya mendapatkan topik, terus pokoknya Memlani sangat membimbing juga lah selama aku di sini. Ya biarpun hmm. nggak jadi setengah tahun, tapi jadinya dulu aku pengennya bikin apa ya? Dulu kalau istilahnya bukan tesis, yang selain tesis apa sih itu? Paper something. Pokoknya kalau di PBI dulu ada dua, yang lebih mudah, yang sama yang lebih susah gitu ya. Yang lebih susah tesis.
Aku tadinya memilih yang lebih mudah, Hmm, tapi karena ternyata baik. setelah dieksplor, ternyata sayang juga ujung-ujungnya akan tebel juga. Kata Melani, ya udah Stella daripada ini mending sekalian tesis aja. Ya udah oke deh Mem, kita tambah 1 tahun lagi ya Tesis Mem, kita nanti. bertemu lagi. Ya pokoknya sangat supportive lah Nah, ya semuanya. Gak cuma Melani sih, kayak semua dosen-dosen juga kayak kalau aku apa lomba-lomba apapun gitu, mereka sangat supportive untuk kayak kasih informasi, kasih saran. Luar biasa banget lah dosen-dosen PBI, the best. top ya Kak, top. Mantap. Nah, ada nggak sih nih ternyata tuh ilmu-ilmu yang ditekuni kakak di kuliah sama berkuliah di PBI itu sangat berguna ya Kak, pas untuk kakak sekarang terus kerja ini ya kan Kak. Masih ingat nggak Kak Banget. mata kuliah apa yang paling kakak senengin di PBI sampai yang nggak disenengin deh kalau kayak gitu? Yang paling diseringan tentu speaking. Aku paling suka speaking. Dari speaking 1 sampai public speaking ya. Itu aku suka karena apa nggak tahu belajar Hmm, kan ngomong di depan umum dari apa namanya gimana cara-caranya sih kayak gitu. Terus kayak seru kalau di speaking itu kita bikin jadi kayak nggak cuman belajar Inggris doang ya, kayak ketika kita bikin talk show kita kayak belajar eh, apa lebih kreatif gitu, bikin backgroundnya kah, bikin apa kontennya kah, videonya kah, settingan di dalam ruangan dekornya mau seperti apa, bikin drama juga sama. Waktu itu ada kelas drama, itu juga kita apa pakai ya kita gimana bikin kostumnya, terus mau ceritanya seperti apa, jadi kayak benar-benar belajarnya nggak cuma bahasa Inggris doang ya. Itu aku senang banget. Terus yang paling nggak seneng, eh bukan nggak seneng ya, cuman agak sulit gitu. Maksudnya harus di dalam hmm. lebih effort lebih banyak gitu kan. Itu kurikulum. Terus bisa lesson plan Kurikulum. gitu. Bisa. Uh, Hmm, agak effort. Tapi ya tetap nice. Aku senang dapat pelajaran itu juga sih. baik Kak. Bagaimana tuh waktu kakak kuliah dulu di PBI itu kan bahasa Inggris Atma Jaya? Apa sih Mm-mm. ilmu-ilmunya tuh yang kakak dapetin banget sampai sekarang? Selain kayak cuma Wah, mungkin ya speakingnya kan masih dapet, cara ininya dapet. Tapi apa sih tuh yang pengalaman. bener-bener paling kakak bisa dapetin? People skill juga dapat sih dari sini. Dari PBI, people skill-nya dapat. Terus teaching skill tentu menurut aku tuh biarpun profesi bukan sebagai guru di sekolah, itu teaching skill itu menurutku sangat penting ya. Kayak ketika aku kerja di sekarang kerjaan aku, eh, kan aku apa ngecekin bahasa Inggris temanku juga gitu kan. Tapi sampai kapan aku harus ngecekin bahasa Inggrisnya temanku? Jadi ketika ada mungkin aku koreksi, aku kasih feedback sambil aku jelasin. Ini loh, ini sebenarnya kenapa dia pakainya bukan yang A tapi B. Nah itu aku dapat, kalau aku nggak tahu dari PBI, aku nggak bakal bisa ngejelasin ke temanku. Aku akan seumur hidup sampai kapanpun aku akan ngecekin terus gitu. Mungkin dia akan mengulangi Iya, kesalahan yang sama. bener. Tapi karena aku belajar di PBI, dari hal kecil kayak gitu juga aku bisa praktekin gitu. Oh, cara ngajar, cara apa memberitahu ke orang seperti ini. Itu untuk teaching skill. Sama di kerja freelance manapun Hmm. juga menurutku teaching skill itu penting juga sih. Aku interpreter kah atau apa, ketika aku share ke orang, iya nih interpreternya ntar kamu kayak gini ya. Kalau aku nggak tahu cara ngajar, aku juga nggak tahu transfer knowledge gimana sih. Kayak gitu lah. Nih Kak, menurut pandangan kakak nih, udah mau ke akhir nih Kak, bagaimana Oke, profil oke. lulusan PBI UAJ dari tahun ke tahun? Profilnya apa ya, ini bukan menyombongkan ya, ini bukan karena aku PBI jadi kayak Gak subjektif, itu apa-apa enggak ya. Kak, gak apa-apa Kak, keluarin aja. Kita PBI di sini. Kalau profil alumninya itu aku ngeliat teman-temanku, mereka jadi guru, maksudnya ada yang jadi guru berdedikasi di pendidikan,
Dan jadi gurunya juga bukan yang diktator gitu ya. Kayak aku ngeliat kayak mereka kayak sama murid-muridnya tuh dikasihi gitu. Kayak Hmm. enjoy gitu ngajarnya. Murid-muridnya juga bukan yang kan ada ya kalau kita sekolah gitu ada guru yang sangat kita aduh gue nggak mau diajar sama dia gitu kan ada kadang-kadang. Nah Ada. alumni PBI nggak ada gituin. Terus kalau secara di luar itu pun banyak juga alumni PBI yang kayak punya bisnis sendiri. Waktu ada alumni tuh yang senior aku punya bisnis mesin cuci, terus pokoknya macam-macam, terus kerja di yang global company, ada yang kerja di bank, dan mereka semua tuh sukses dalam kerjaan mereka masing-masing gitu. Hmm. Jadi luar biasa sih PBI. Nah, bisa nggak nih kakak ceritain dikit nih pengalaman dan nilai-nilai yang kita dapat, yang bakal kita dapetin sebagai mahasiswa PBI ini, yang Uh-uh. kayak dari yang dulu gitu. Maksudnya kayak apa sih nilai-nilainya yang waktu dulu kakak dapetin sama pengalaman-pengalamannya? Nilai-nilai. Hmm, ini oh nggak tahu ya, agak nyambung atau enggak ya. Tapi dulu aku ketika mau masuk PBI aku agak galau. Apa mendingan aku masuk Jepang, belajar bahasa Jepang khusus, atau sastra Inggris, atau PBI. Hmm. Tapi karena di PBI ada nilai plusnya ya, pendidikan itu, jadi aku pikir ya why not gitu, aku dapat skill baru. Terus secara pengalaman juga apa, di sini diajarin buat apa ya? Eh, ini aku ngeliat dari dosen-dosennya ya, kayak mereka sangat apa ya, tulus gitu. Jadi karena mereka tulus, kita juga terhadap orang lain juga tulus gitu ngajar. Kayak mereka mungkin sibuk banget, terus apa ya namanya dulu aku ada memdora namanya dekan kan, wakil dekan itu sibuk banget. Tapi bener-bener pas aku mau mawapres, nggak aku dulu nggak mau mawapres. Tapi aku dibilang sama memdora, Stella kamu mawapres lah. Mereka ngedukung gitu. Kayak ketika aku nggak percaya dengan diriku sendiri, Hmm. nggak bisa lah mem, maksudnya aduh apalagi itu harus bikin karya tulis lah apa sibuk susah. Terus Mem Dora yang dan dosen-dosen lain juga kayak yang nggak kamu pasti bisa ntar kita bimbing. Terus apa mereka juga kasih referensi lah. Terus sampai akhirnya aku bisa jadi 5 besar Mawapres kan. Itu bener-bener Mem Dora, tuh kan Mem bilang apa, kamu ikut aja, nggak nyesel kayak gitu. Jadi benar-benar dosen dari aku belajar nilai-nilainya tuh lihat contoh dosen-dosennya juga sih. Jadi kayak benar-benar mereka sangat tulus, mereka benar-benar mencurahkan yang mereka punya buat mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ketika aku kerja pun di luar, aku juga nggak setengah-setengah gitu. Kayak mereka gitu tulus, benar-benar full, dedicated gitu kan. Jadi itu sama people ya tadi people skill, communication semua itu pasti ada lah di PBI sama organization juga. Karena kalau nggak ada organization eh, itu apa ya kayak leadership skill kita nggak terasa. Terus apa namanya aku pun mungkin aku bisa menjadi seorang leader di perusahaanku yang ngelit tim aku kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah. Baik, Kak. Ini dari obrolan kita nih kurang lebih kan 60 menit nih ya, Kak. Aku kayaknya ngeliat kakak Heeh, passionnya udah dibahasa banget nih ya, Kak. Aku heeh. mau minta kakak kasih pesan-pesan untuk mahasiswa nih, kayak aku nih yang masih jadi mahasiswa di PBI yang akan memasuki Heeh. dunia kerja nih nantinya. Ada nggak? Sebenarnya apapun passion kalian, mungkin passion kalian ada yang di tempat lain ya. Mungkin oh aku lebih suka komunikasi, eh, aku lebih suka hospitality, aku lebih suka kayak jurnalis gitu, jadi jurnalis gitu kan, jurnalistik. Apapun passion kalian, ketika kalian di PBI, kalian akan tetap bisa belajar gitu untuk ke arah sana. Tapi yang di PBI itu semua itu akan berguna buat kalian. Jadi benar-benar kalian di PBI manfaatkan baik-baik yang waktu kalian di situ. Aku pun menyesal ya, bukan menyesal sih. Aku pengen balik lagi ke sana gitu.
ke masa-masa itu ketika aku masih punya dosen-dosen yang kayak ngayomi. Jadi oke, kalian manfaatkan baik-baik waktu kalian. Jangan jangan malas-malasan, jangan PBI kan gampang gitu kan. Kan kadang ada yang ngomong gitu, PBI mah gampang bahasa Inggris Ternyata doang gitu kan. tidak. Ya, ternyata banyak juga yang lain yang dipelajarin. Jadi benar-benar dimanfaatin. Terus latih terus skill kalian. Kalau ada kesempatan organisasi, pakai baik-baik. Karena organisasi di PBI itu justru melatih kalian multitasking juga, yang aku bilang ya. Ketika kalian ada organisasi dan kalian harus belajar, itu sangat berguna untuk waktu kerja nanti. Dan apa namanya, sama teman juga, sosialisasi itu juga menurutku penting ya. Kalau di PBI itu diajarin juga kita sosialisasi sama orang. Kadang kita ada mungkin waktu dulu ada international event gitu. Nah itu terus pokoknya semua yang kalian dapat di PBI manfaatkan baik-baik. Kalau kalian punya passion apapun, jangan takut untuk mengejar. Kalian pasti bisa. Ditambah dengan skill PBI itu pasti kalian paling lebih mantap lagi. Kakak. Halo? Halo? Udah ya? Oke. Nah, nih, terakhir banget nih, Kak. Ada nggak nih advice buat anak-anak SMA nih? Mungkin ada yang lagi nonton, mungkin masih SMA kan ya. Tuh, atau kan calon mahasiswa sekarang ini yang masih ragu untuk masuk ke jurusan PBI. Ada nggak nih, biar mereka masuk gitu kan di PBI? Ya, ini kind of promosi ya jadinya. Tapi ini berbeda dari pengalaman pribadi. Menurutku jurusan PBI itu sangat membuka knowledge. Jadi buat teman-teman adik-adik mungkin yang bingung kayak, gue bingung mau jurusan apa. Tapi gue nggak pengen jadi guru gitu. Ya don't worry. Ya mungkin kalian di sini juga nggak semua orang jadi guru sih. But still, ada kemungkinan kalian juga ketika masuk sini nanti ada kecintaan juga ngajar, kayak banyak teman-teman aku juga. Nah, jadi kalau kalian yang masih bingung mau jadi apa, termasuk PBI itu nggak akan nyesel, karena skill-skillnya itu mau dipakai di berbagai macam aspek kehidupan itu bisa. Apalagi bahasa Inggris sangat umum, dan pendidikan itu dipakai di mana aja bisa. Kalian ngajar anak-anak kalian aja, misalnya nanti udah nikah, punya anak, juga pasti perlu skill ngajar ya. Jadi mau apapun itu di PBI itu semua sangat membantu lah buat kehidupan kalian, skill-skillnya. Ditambah lagi dosen-dosennya, karena kadang ketika namanya belajar itu sangat tergantung dengan dosen kadang-kadang. Kalau dosennya nggak enak, kita akan males gitu. Dan di sini tuh dosen-dosennya sangat suportif. Kalian mau passion kalian apapun, akan ya pokoknya dapat dukungan lah ya. Jadi benar-benar nggak usah, kalau masih bingung atau apa ya pokoknya nggak usah ragu lagi. Kalian bisa masuk ke PBI UAJ, jadi keluarga besar kita di sini. Mungkin bisa ada sharing-sharing juga nanti antara alumni kah, senior-senior juga sangat membantu. Nggak usah khawatir dipelonco. Oke, semuanya baik-baik di sini dan akan sangat membantu untuk karir ke depan. Baik. Terima kasih banget Kak udah mau ngobrol sama aku di sini. Maaf banget nih tadi signal aku. Wah, bener-bener. Terus sama teman-teman semua yang udah nontonin dari awal sampai akhir, udah bergabung di live PBI in 60 minutes, you can be anything. Terus jangan lupa nih teman-teman nih untuk daftar di PBI biar makin rame kita. Ntar kita kenalan kan. Terus kenalan lagi, betul. Ya kita kenalan, semuanya kita kenalan. Pokoknya biar rame kita di PBI. Thank you guys yang nonton. Bye. Thank you, Thank you, Kak.